Dukung peralihan permanen ke pendidikan daring berarti mendukung desentralisasi intelektual, bukan sekedar berpindah medium, tapi berpindah logika. Pendidikan tidak lagi disusun atas asas instruksi, tetapi partisipasi. Tidak lagi dibangun oleh otoritas satu arah, tetapi juga oleh jaringan belajar yang cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Giza Ramadhani dari SMA Negeri 92 Jakarta sebagai pembicara dari tim pemerintah yang berdiri di hadapan Anda hari ini untuk menyatakan sebuah oposisi yang tidak hanya berpijak pada argumen logis, namun juga berpijak pada dialektika moral dalam keberadaan rasional. Dan juga ada pun mosi yang diperdebatkan berbunyi, Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Selama beberapa dekade, institusi pendidikan tersier telah berjalan dengan asumsi bahwa proses belajar mengajar hanya sah apabila terjadi secara langsung atau tatap muka. Namun asumsi ini sudah tidak relevan. Realitas kontemporer menuntut model pendidikan yang adaptif terhadap tantangan akses, efisiensi, dan diverifikasi kebutuhan peserta didik. Format daring menjawab ketiganya secara stimulan. Pertama, masalah akses. Mahasiswa dari daerah tertinggal, penyandang disabilitas, dan juga pekerja paruh waktu dan individu dengan tanggung jawab domestik tidak selalu mampu hadir secara fisik dalam perkuliahan konvensional. Format daring secara permanen memiliki kesetaraan peluang yang tidak bisa dijamin oleh model tatap muka. Dalam konteks demokrasi pendidikan, pemerintah justru memiliki kewajiban untuk memfasilitasi sistem inklusi secara struktural. Nah, yang kedua, dari segi efisiensi sistematis, format daring secara permanen kemungkinan institusi perguruan tinggi mengalokasikan sumber daya lebih optimal, biaya operasional untuk infrastruktur fisik, mobilisasi tenaga pengajar, serta logistik kampus dapat direlokasikan untuk pengembangan kualitas konten. Peningkatan kapasitas digital dosen dan pendamping mahasiswa yang lebih relevan secara profesional. Lalu bagaimana dengan kualitasnya? Argumen bahwa daring berarti penurunan mutu adalah klaim yang bias terhadap metode lama. Berbagai studi dari jurnal seperti Online Learning Journal (OLG) dan juga The International Review of Research in Open and Distributed Learning telah menunjukkan bahwa mencapai pembelajaran dalam pendidikan daring dapat menyamai atau bahkan melampaui pembelajaran tatap muka, terutama pada sistem yang dirancang dengan metode pedagogi berbasis partisipasi reflektif mandiri. Masalahnya bukan pada mediumnya, tapi pada desain dan implementasinya. Perlu ditegaskan juga bahwa perkuliahan daring tidak meniadakan interaksi. Ia hanya mengubah bentuknya. Interaksi yang selama ini bersifat hierarkis dan terbatas oleh waktu kini digantikan dengan diskusi forum, ruang breakout, mentoring daring, dan fleksibilitas akses terhadap materi yang dapat diulang. Justru dengan sistem ini, mahasiswa didorong untuk aktif karena tidak lagi dibatasi oleh struktur kelas yang kaku. Lebih penting lagi, kita tidak bisa menilai masa depan dengan kacamata nostalgia. Perguruan tinggi tidak sedang kehilangan nilai karena berpindah dari ke daring. Yang kita tinggalkan adalah tata cara lama yang membatasi inovasi. Dan justru dengan format daring, kita membentuk sistem akademik yang responsif, relevan, dan berbasis kebutuhan konkret peserta didik. Maka jelas, dukungan terhadap peralihan ke format daring adalah dukungan terhadap reformasi pendidikan tinggi yang setara, efisien, dan berbasis capaian, bukan ritual. Pemerintah telah tidak sedang melemahkan pendidikan pemerintah, tetapi sedang memulihkan rasionalitasnya. Yang mulia, majelis rekan-rekan berpikir dan juga serta seluruh partisipasi debat. Setelah semua argumentasi yang kami paparkan, satu hal menjadi titik terang bahwa menolak peralihan permanen ke pendidikan daring adalah bentuk resistensi terhadap revolusi pendidikan itu sendiri. Ia mempertahankan arsitektur lama yang mengasumsikan bahwa pelajar harus selalu berjalan dalam ruang-ruang tertutup dan waktu-waktu yang kaku, tanpa mempertimbangkan variabel hidup yang kian kompleks. Maka, menolak transisi ini dengan dalih hilangnya esensi kampus adalah menyederhanakan persoalan. Karena faktanya, esensi pendidikan tidak terletak pada bangku kuliah, tapi pada proses berpikir kritis, reflektif, dan berkelanjutan. Dan itu justru lebih mungkin terjadi karena sistemnya dirancang adaptif dan otonom. Maka, dukungan terhadap peralihan permanen ini adalah bentuk keberpihakan terhadap masa depan pendidikan tinggi dan tidak lagi dioperasikan dengan logika analog dalam dunia yang sudah digital. Dewan ini dengan penuh pertimbangan struktural, petagonis, dan juga moral mendukung peralihan permanen. Di mana pada pendidikan tersier format daring, dan itu bagi saya bukan kompromi terhadap keadaan, tetapi penegasan bahwa sistem pendidikan tertinggi
harus ditumbuh pengikut realitas, bukan